lagi sama saya, Vina Saputra, your trusted property agent. Hari ini videonya khusus vlog ya guys. Jadi hari ini aku bakal ke Malaysia. Dan ini aku sudah sampai sebenarnya di Bandara Kuala Lumpur. Bandaranya gede banget yang pasti. Nah, nanti aku bakal review properti di area Bukit Bintang pastinya di Malaysia yang bagus banget buat investasi ataupun buat teman-teman yang pengen punya properti di Malaysia, bisa buat huni juga karena bagus banget nih programnya. Malaysia tuh lagi ada program MM2H Malaysia My Second Home. Stay tune ya, tungguin aja. Guys, lanjut, aku udah ada di area Bukit Bintang. Tadi udah naruh koper dan ini kita mau jalan ke pavilion mallnya yang deket banget nih. Nah, ini kalian bisa lihat ya, kawasan Bukit Bintang ini super rame dan banyak banget area entertainment, hiburan, bener-bener one stop holiday kalau di sini. Mau belanja gampang, mau makan banyak area hiburan, kafe-kafe cantik juga ada nih. Tuh. Rame banget kawasannya ini. Jadi menurut aku tuh Pavilion Square ini yang nanti aku akan review. Ya lokasinya juga deket banget sama Pavilion Mall pastinya karena connecting ya. Nanti akan ada office-nya juga dan jadinya nanti serah terima di 2029. Nah, itu Pavilion Square udah ada berapa lantai, Ruby? 67 lantai, guys. Terus ada sekitar 900-an unit kalau nggak salah deh. Nah, detailnya kalian makanya langsung kontak nomor yang ada di description box di bawah kalau mau tahu ya. Nah, ini aku udah ada di area lampu merah Pavilion Mall. Cakep banget. Mau lihat gak? Nih aku kasih lihat. Cakep kan? Ikonik banget yang pasti kalau orang Indonesia ke Kuala Lumpur, siapa sih yang nggak tahu Pavilion Mall yang ada di Bukit Bintang? So many people karena memang se-crowded ini areanya. Ini aku datang hari Minggu, ya. Jadi besok ada misi. Tapi kali ini aku kasih lihat jalan-jalannya dulu ya, area sekitar Pavilion Square-nya. Tuh, di sana semua tenan-tenan besar, tenan-tenan high-end udah ada. Yuk kita nyebrang, Ruby. Nih, ini air mancur yang ikonik. Yang biasanya orang Indonesia kalau lagi dateng nih, pasti foto di sini. Tuh. Nih, aku sama Ruby. Hai Ruby. Nah, buat yang belum tahu Ruby, itu tim aku juga, bagian dari Xavier Maxluri yang pasti kalau mau cek IG-nya juga boleh, Ruby Luciana atau Ruby X Max. Nah, tuh. Dia juga banyak masarin produk di Malaysia. Nah, ini area pavilionnya ya. Kita jalan-jalan lagi. So, sekarang kita lagi mau cari makan dulu. Makan siang, lapar guys. Nah, nanti aku kasih kamu lihat kita bakal makan apa. Stay tune ya. Ini aku udah jalan sampai persis di depan Pavilion Square-nya tuh. Jadi belakang aku ini adalah bangunan yang bakal jadi Pavilion Square. Aku putar dulu kameranya. Tuh. Ini ya guys. Cakep banget. Ini lokasinya bagus. Nah, itu nanti akan ada komersil dan ada residensial di sini. Dan di samping sini, ini udah Pavilion Mall, guys. Jadi benar-benar dekat. By walking distance, nanti akan ada link bridge buat kalian yang tinggal di situ. Supaya akses ke mallnya juga lebih gampang. Nah, buat yang penasaran kenapa sih harus Malaysia? Ya, Malaysia boleh dibilang negara yang relatively safe ya.
Jadi untuk geografisnya juga aman, jarang terjadi bencana. Terus kulinernya, kalau kulinernya aku suka, masih cocok dengan lidah Indonesia. Plus harga makanannya juga masih murah-murah di sini. Dan pajaknya, kalau kalian bayar pajak di sini, itu tuh bukan diambil dari nilai jual segala macam. Kalau kalian mau jual barangnya ya, maksudnya unitnya. Nah itu nanti diambil dari profit gain. Jadi selisih dari harga kalian beli dan harga kalian jual. Menarik ya. Dan kalau stamp duty di negara tetangga lain itu bisa sampai 65%. Tapi kalau di Malaysia stamp duty-nya itu sekitar 4% aja. Bayangin deh, kalau kalian bandingin sama kalau kalian beli rumah di Indonesia yang BPHTB-nya aja 5%, di sini masih 4% loh. Dan kalian udah dapet lokasi di tengah kota, Bukit Bintang, yang bener-bener tuh jantung kotanya Kuala Lumpur. Nah, mau tahu unitnya kayak apa? Hari ini aku nggak ke sana, nggak ke show unitnya karena ini hari Minggu. Jadi lebih mungkin lebih crowded ya, nggak enak kalau kita review rame-rame gitu. Nah, besok pagi aku akan ke sana dan kasih kalian lihat. Yuk, ikutin aku terus. Kira-kira bridge-nya bakal dibangun tuh di sini nih, guys. Tuh, dari sini ke sini. Karena bangunan ini tuh udah Pavilion Mall. Tuh. Jadi akan ada akses dari Pavilion Square menuju ke Mall Pavilion. Nah ini guys, aku udah ada di area marketing galerinya Pavilion Square. This is it. Keren banget, di sini ada marketnya. And you can see the whole building here and also the area. Nah ini dah Pavilion Square Residence. See? Tuh tingginya 67 lantai dan sudah ada 900-an unit ya yang dipasarkan. Dan ini fasilitasnya top notch. Kenapa? Karena di paling atas itu adalah infinity pool, ada area gym juga, ada lounge, ada buat santai-santai sore, sunken teras, bahkan masih ada area jogging tracknya di lantai 12 ini. Tuh kalau kalian lihat tuh yang ada pohon-pohon, nah itu jogging tracknya. Seru banget. Untuk sebelahnya yang ini adalah area komersil untuk perkantoran. Nah nanti akan ada link bridge. Link bridge-nya itu akan nyambung ke Pavilion Mall. Nih link bridge-nya tuh, kelihatan nggak? So buat kalian yang lagi nyari hunian di area Bukit Bintang Kuala Lumpur, menurut aku ini worth it banget. Karena Pavilion Square ini lokasinya bagus, berada di jalan utama, jalan besar dan ada link bridge nyambung ke Pavilion Mall. Dan ini merupakan development dari grup Pavilion sendiri. Keren banget deh pokoknya. Yuk kita lintip langsung, kira-kira show ini kayak apa. Guys, kita masih nunggu di area galerinya di sini, soalnya masih ada klien. Kalau di sini tuh tidak ya, jadi kalau misalkan ada klien kita nggak boleh interupsi gitu loh, jadi kita nggak bisa bikin video di dalam sebelum kliennya keluar. Nah di sini tuh nyaman banget loh, lokasinya deket banget sama Mall Pavilion, bahkan marketing galerinya tuh deket banget sama Mall Pavilion. Jadi buat teman-teman yang penasaran, langsung hubungi nomor yang ada di description box di bawah, kita survei sama-sama. Ini yang tipe studio ya guys. Jadi kalau kalian beli unit di Pavilion Square ini, kalian udah dapet kitchen set, udah dapet kompor, oven, kabinet, semua sudah dapet ya. Nah ini kayak begini. Jadi studionya tuh kayak hotel banget. Nah dari sini dapur dan ada satu kamar mandi di sini. Tuh kamar mandinya kelihatan mewah ya. You see what you get lah. Di sini juga sudah ada area dining room satu di sini dan udah ada area TV. Dan ini untuk ukuran studio besar ya guys dibanding yang di Indonesia punya, karena ini 46 meter persegi ya. Dan sudah ada lemari juga. Nah menariknya kalau di sini tuh AC-nya semua udah pakai central ducting. Jadi nggak ada AC nongol-nongol di rumah kalian. Ini udah benar-benar secantik ini, ceilingnya tinggi dan kalian pasti sudah dapat balkon nih. Balkonnya modelnya kayak gini nih. Tuh ini bisa dibuka. Bisa taruh outdoor AC di atas.
railingnya juga cukup tinggi ya. Untuk safety railingnya, cakep banget. Dan kalau di Pavilion Square, kalau kalian beli di sini, ini sewanya itu lumayan ya. ROI-nya sekitar 5-6%. Dan ini tuh bisa disewain untuk long term. Jadi 6 bulan sampai 1 tahun. Untuk harian memang tidak bisa karena ini lebih ke buat apa ya, yang mau tinggal, mau stay di sini, eksekutif yang kerja di sini, atau buat kalian yang suka main ke area Bukit Bintang di Kuala Lumpur, ini sih cocok banget. Apalagi dapurnya udah cakep kan. Tadi adalah tipe studionya. Nah, kali ini aku ajak kalian lihat tipe yang 2+1, jadi 2+1, 3 bedroom. Tapi sebenarnya masih ada ukuran yang 3 bedroom lagi sih. Cuma di show unitnya nggak ada. Nah yang ini yang tipe C4 itu ada 2 bedroom plus 1. Nah kira-kira kayak apa? Ini dia nih. Tuh, begitu masuk di sini langsung ketemu area kitchen. Ini kitchen kalian udah dapat semua ya. Ada island, udah ada seperti ini nih, cabinet, dan ini udah dapat kulkas guys. Oh. Cakep banget kan, kulkasnya udah built-in kayak gini, udah senada semua warnanya, bahkan oven aja ini udah dapet nih dari Bosch. Oh ini kompornya juga udah dapet, cooker hoodnya udah dapet. Ini nyaman banget tuh, kabinetnya semua atas bawah dapet ya guys. Jadi kalian udah tinggal pakai, tinggal masuk, dan di sini itu adalah area laundry. Nah mesin cucinya di sini guys. Ini dapat juga nih kalian mesin cuci. Bayangin dapat mesin cuci, udah nggak perlu laundry lagi dah. Ini udah dapat mesin cuci, udah lengkap banget. Udah ada area laundry seperti ini, benar-benar tinggal pakai. Tuh. Dan ini konsepnya minimalis ya. Dan menurut aku sih orang Indonesia harusnya suka ya. Dari sini langsung ada area dining tuh. Area diningnya di sini. Untuk ukurannya nyaman karena ini besar ya, untuk ukuran 2+1 bedroom. Ini tipe yang paling besar, sekitar 120 meter persegi, dan langsung open space ke area living room kalian tuh. Dan ini juga sudah dapat balkon seperti tadi kurang lebih. Nah ini view balkonnya kurang lebih balkonnya nanti kayak gini. Tuh, ada pintu juga, jadi kalian bisa akses balkon. Nah ini juga semuanya ruangan di area ini sudah pakai central ducting. Jadi nggak ada AC yang keluar-keluar. Nah menariknya ini udah dapet full furnish, enak banget karena kalian nggak perlu repot renovasi ya guys. Kalian tinggal bawa koper, beli perlengkapan personal kalian udah bisa langsung tinggal. Dan ini adalah kamar pertamanya. Ini adalah study room. Nah ini plus satunya ya, jadi ada 2 bedroom plus 1. Ini ada plus satunya. Kenapa plus 1? Kalau di Indo itu plus 1 itu buat kamar ART. Kalau di sini itu kamar. Cuma bedanya itu nggak ada jendela. Nah ini nggak ada jendela, tapi kalian bisa desain jadi kamar juga. Mau jadi area working space kayak gini juga bisa banget. Ukurannya sih gede. Jadi bukan kamar ART kalau di sini plus 1. Kalau di sini plus 1 itu kamar yang tidak ada jendela. Nah kayak gini. Dan ini sudah ada kamar mandi nih. Tuh. Kamar mandinya langsung connecting ke kamar satu lagi. Jadi ada di tengah-tengah ini bathroomnya tuh. Kamar mandinya juga lega. Ini area showernya. Dan ini langsung connecting ke satu kamar tidur lainnya. Ini belum master bedroom, ini kamar pertama. Nah. Ini kamarnya juga gede tuh, yang di sini ada jendela. Tuh kalian bisa lihat di sini dapat pencahayaan bagus, dapat jendela. Nah, terus ukurannya juga besar ya. Udah dapat matras juga, dipan, dan lemari baju. Nah ini lemari bajunya kurang lebih kayak gini. Udah tinggal bawa koper aja sih kalau kalian beli ini. Ya cakep ya. Next kamar utamanya tuh ada di sana. Tuh pas lagi ada kaca. Hai guys, ini kamar utamanya gede, tuh. Besar banget kamarnya, sudah pasti dapat jendela. Dan ini lagi-lagi aku mau kasih tahu udah pakai AC sentral. Nah kalau di kamar utamanya itu ada area walk-in closet baru nyambung ke kamar mandi. Jadi walk-in closetnya juga udah dapet, lemari-lemarinya tuh sudah dapet kayak gini built-in ya.
tuh kanan kiri. Jadi kalau kalian simpen baju, simpen peralatan kalian tuh sudah cukup banget. Dan di sini sudah dapet toilet, wastafel, udah ada kayak gini. Dan sudah ada bathtub dong, kayak di hotel ya. Wah, asik banget sih. Dan ini udah juga ada pakai shower yang netes dari atas ya, tuh kayak gitu. Gimana? Menarik kan? Pavilion Square Bukit Bintang, harganya starting di 1,5 juta ringgit Malaysia. Udah bisa kalian miliki, cuma tinggal bayar booking fee 50.000 ringgit. Nah, unitnya nggak banyak, yang pasti terbatas banget. Jadi buruan buat temen-temen yang nyari unit mau pindah atau punya second home di Malaysia, jangan ragu-ragu, langsung aja hubungin Vina. Soalnya unitnya memang terbatas dan ini harganya masih oke banget. Cara bayarnya juga bervariatif, tergantung kalian mau cash progresif, mau cash langsung, atau mau bank loan juga bisa ya teman-teman. Nanti kita bantu. Startingnya di 1,5 juta ringgit, itu sekitar 6 miliaran kalau pakai kurs Rp4.000. Nah itu untuk yang tipe studio sekitar 1,5 juta ringgit. Buat detail yang lainnya langsung hubungi Vina, makanya langsung kontak nomor yang ada di description box di bawah ya. Sebenarnya sih kalau Malaysia ini ya masih banyak proyek lain ya, nggak cuma Pavilion Square. Di sini tuh kalau area Bukit Bintang masih ada Orion. Nah itu juga full furnish, itu masih ada tipe yang 2 bedroom dan ada tipe studio juga. Itu juga startingnya di 1,5 juta ringgit Malaysia. Dan sudah furnish, bener-bener tinggal pakai. Tapi kalau di Orion itu kalian bisa sewa-sewain karena memang ada manajemennya by Marriott Bonvoy, jadi buat investasi bagus. Nah kalau Pavilion Square ini menurut aku buat yang pengen pensiun di sini, pengen punya second home di sini, ini cocok banget karena banyak banget warga negara asing kayak Hong Kong, China, Jepang, bahkan Indonesia juga banyak banget yang beli di daerah sini. Jadi menurut aku pasar di Malaysia ini lagi buka keran buat investor asing. Mumpung lagi momennya, buruan. Jangan sampai nanti udah banyak banget investor asing yang masuk, kamu keduluan yang lain malah nggak dapet. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di project berikutnya. See you!